Rolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancang-ancang sedanten dinten puniki kepetuk serang seniman luar biasa, seniman regenerasi niki. Niki wonten Kang Edi niki. Tepi-tepi niki posisi ngalung itu saus Kang Edi ya. Lan ancang-ancang pasti sampun uning Kang Edi Febriadi. Kali kan dulu. Tuh ya sesama Jombang sebenarnya. Jombang Wetan ya. Jombang Gardu ya. Nah, lamun kula uning Kang Edi niki posisine sekeluarga niku kakang-kakange sing tetehe nak malih wonten kakang ipar sing wonten film nih musik segala macam. Sing masne lamun pun niku sampun secara pendidikan keluarga niku seniman sedanten niki. Lan itu niki ngalung itu salah sering Kang Edi niki ya. Kang Edi. Lamun itu kalau itu netan lor. ngeliatan. Rencana pasti kan uning ya. Kang Edi ini ternyata sedereng mantuk malih ning Cilegon, sederengnya ning Jakarta ya, dia. Itu tampil dan kan. Tahun 2003 Dari lalu ya. balik ke Cilegon tuh 2006. Nah, SD kali ya. SD kali kan? SD Tumenggung. Tumenggung Pisang. kuburan sebelah tetangga. Kemudian ya tenon kayak nak kopi dingin. Kopi teh. Nah, proses-proses berkesenian ini kan pasti proses yang melelahkan gitu dia. Sampai 2003 mantep malam ning Cilegon ayo ngedamel sesuatu sing manfaat sing berfaedah kena edukasi kota Cilegon seni budaya ini sing pernah keluar foto yang 2000 dia atau tahun juga luar biasa gorengan gitu. Awan yang pas ronde kayak dia ada kopi kan gorengan Gratisan. bisa ya Ini saja. Nah 2003 niku Cilegon tembe-tembene jadi dari kota ning kota ya kota Madya dan luar biasa niku posisi 2003 saat ini sing kota ini kan ning posisi itu ya apa kan film buat salam ya jadi bagian estetik ya artistik garapannya apa nih kayaknya Jakarta Tingkir Jakarta Rum ini sareng kakang kakang ipar di Wangkara. Di Wangkara. Ya, di Wangkara. Siarannya kan Depok niku lalen naranya. Kayak semacam jambore kok temen. TVRI nah. Sedangkan masih Bang bagus sih kena filman. Mantuk seminggu minggu dari itu secara perang episode. Netapakan arti mantuk mana nih Cilegon pribunnya itu Diajak kakak. diajak kakang ya balik sih rumah nih ini ke Cilegon gitu ya Rumah uang gak dibeneri kapan rumah dewek ya. Oke. Rumah uang dibeneri tapi rumah dewek kalau dibeneri tukang berarti kan ya sih tukang ya kuli bangunan kan mengkot rumah dewek mau dibeneri mah uang mau dibeneri Bang. 2003 ning Cilegon niku ngembangun apa keren apa 2006 Cilegon niku maler apa nggih lagi kan Porprov nggih Porprov dan kuning simpang niku mampir jadi belet ngebantu nih kakang lah musik berkelanjutan ikulah
berubah kok. Hmm. Cuman kadang-kadang perubahan itu tapi dalam pribumi ini apa nggih? Karena kata pendatang nggih. Pendatang. Ini perubahan bukan hanya dari segi kota ya. Jadi SDM itu terus berubah lah. Karena ya mungkin itu nggih ya kulturasi budaya nggih. Dan pendatang. Ini musik rihin ya? Langsung nih musik kan bang. Langsung tradisi apa? Buatan drum band keren. Drum band. Ya kalau ini kan ngomong keluarin drum band Aladit kan ya? Aladit, Blok I ya? Ini kan tetap nih SMP Telu ya? Telu. Nah, garapan pertama kali tradisi ini tuh judulnya apa nih kita? Sing Wadon Sing Jawara. Sing Wadon Sing Jawara. Klip pun mendet Sing Wadon Sing Jawara. Wonten sisi pengkajian krihin, riset krihin apa apa sedikit katanya kata wadon. Tapi kalau ngebaca kan yang Cilegon itu kan wadon itu kan dibekali apa? Selain dibekali ilmu agama kan dibekali ilmu bela diri kan bela diri kan gitu. Ini bisa kejaga kan. Karena wadon ya. Jalan anak apa-apa kan orang tidak dibaca mah tegar. Jadi Sing Wadon Sing Jawara kok. Sing Wadon Sing Jawara. Tapi aspek kesejarahan ditinggal keren banget sih ketika nggarap. Kalau ningali si Nyimas Catrik. Catrik kok. Kalau latih informasi kuliah sedang digarap. Ini bangkit jadi apa nggih? Jadi cuma garapan tapi jadi pengetahuan. Jadi sing ngedeleng ya komentarannya kan jadi wenten nih Mas Carik itu apa nggih? Ya pahlawan lah pernah ngebela. Pernah juga ikut terjun ke apa ibaratnya perlawanan terhadap Belanda. Wenten sejarah mah hari ini cuma cari kan keramat gitu. Nah ketika posisi apa kajian niku alat musiknya apa sing kinten kita ning Cilegon tapi Banten itu sing khas napi dikit tradisi Sing khas banget pating itu sing ciri khas apa gitu. Walaupun ningali sedikit kata perburuan segala macam nanti sini kan kulo kan lagi nih pondok Mas Padepokan tinggi patingtung ya alat musik patingtung namun gong trompet wonten patingtung wonten gendang gong telu gong angkep niku maksudnya apa gong angkep maksudnya sing bunder kan enggak kayak drum kan ngurin anak sini kan hari dikebuk gong angkep nah gong panggang lari istilah ini mah gong panggang jadi panggang ke sini karet kan ya panggang kan itu nah ketika mengkaji patingtung itu pun patingtung itu sangat penting sebagai warisan budaya kan karena salah satu ciri khasnya itu kalau di Cilegon ya patingtung karena musik lah bengen mas celukannya kan ngedoblang ya bengen itu karena ingat cilik bengen bengen kan hari bapak ini kita gelat kan kita lagi nonton wong pencak silat kan ya dia pun warai mah notas ngedelang ikut ya doblangan ta kan doblang lah doblang kan ya main musik kan kendang lah silam dokannya doblang wong gitu mah sering nonton lah karena mamang dia kan sering main kendang kadang trompet tetang kan lu weruh tetangga segan kan kok latihan ning sawah nang meran artinya lamun kulo-kulo ini kan zaman-zaman posisi presiden kekali sampai seniki alhamdulillah malah di sini urip ya jadi posisi keuningan perubahan bagaimana
skema Indonesia, bagaimana skema Cilegon, perkembangan segala macam. Nah kemarin sendiri kan padat pemukiman di daerah Jombang, atau yang segala macam, kata industri segala macam. Dan klepon patintung niku kedah dilestariakan, kedah dijaga nih, karena identitas. Ya, kita bisa mengenal dari ciri khas. Kita punya ciri khas. Ya ciri khas pula nggak, wong Cilegon nggak musik ya patintung. Ya, kenapa nggak? Ibaratnya hari siapa nama apa? Cilegon kita Jawa Barat kan pula berbeda. Patintung ciri khas wong Cilegon. Jadi hari bangkit. Nah, kan ini dunia pendidikan jadi kenapa nggak dikenalkan lah. Ini generasi selanjutnya itu bukan lalai kuning lah. Disebut patintung itu apa karena bunyi ting tung patintung ting dengar ya, patintung ting patintung ting gong, patintung ting gong. Berarti sebetulnya gitu ya, artinya sebuah nama kesenian warisan kebudayaan yang tak berbenda dan berbenda itu posisi diistilahkan dengan nama bunyi. Yang saya tahu sih seperti itu sih. Kalau menurut tidak tahu ya, kalau menurut teori yang lain ya, intinya sepengetahuan saya pak tingtung itu kan bunyi pak tingtung suara kendang. Itu kan karakter bunyi ya. Pak tingtung. Mungkin sekarang disingkat menjadi pak tingtung. Pemainnya ada berapa? Pemain patintung itu ada berapa? Gong telu ya. Itu ada 2 orang. Besar kenong 1, ada kendang ya kan 1, trompet silat, pakai trek 1, 6 orang. Pernah nggak sih ini posisi apa? Posisi Cilegon atau Banten skemanya pernah membuat festival patintung, betul sih? Dan perlu tidak sih gitu? Ya kalau untuk pelestarian ya, kalau dikompetisikan sih sama jangan ya. Pagelaran ya. Pagelaran bentuknya festival atau unjuk gelar lah dari masing-masing padepokan ya. Bentuknya intinya kan agar kita tahu sejauh mana perkembangan, apakah masih ada atau tidak itu di daerah. Soalnya kalau secara umum sih mungkin di kampung-kampung kan ada, karena di Cilegon kan tiap kampung ada padepokan. Pasti kan hidup kan. Berarti kalau untuk musik patintung ya sepertinya masih hidup sampai sekarang. Kalau di sekolah-sekolah? Justru kalau di sekolah-sekolah kan tidak ada pembelajaran musik patintung. Berarti kesempatannya ya. Ini kan nggak ada. Itu kan hanya dikenal ketika kearifan lokal ya. Ada pembelajaran tentang kearifan lokal ya kita sisipkan lah. Kalau saya sebagai pengajar ya kita sisipkan untuk mereka agar mereka tahu bahwa Cilegon punya ciri khas musik ini. Nah, Randy, kalau posisi pula misalkan ayo belajar kendang misalkan ya, ini kok butuh bakat kah atau butuh latihan yang paling banyak? Waduh, Tunggu seumur seumur saja, seumur masih bisa, cuma kan ya semua juga bisa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Mempelajari bisa, tapi kalau untuk ya orang tergantung manusianya juga itu, tergantung kitanya juga. Kalau kitanya cepat ya bisa ya berarti bisa bakat bisa. Kalau memang bakat ya dari dulu nggak kasar sekarang berbahasa ya mungkin bisa cepat nangkap juga, cepat bisanya juga. Ya tergantung bagaimana kita bisa menangkap itu. Ya yang saya tahu ya, kalau anak-anak kan sebenarnya kan karena masih kosong ya, kita kasih pola pun juga dia akan ikut polanya kan. Tapi kalau yang pikirannya sudah banyak kita kan jadi maning lagi main kendang, lagi latihan, belajar, waduh anak nangis sekali maning urusannya, ingat utangan segala macam terfokus ya, jadi maning urusan. artinya pemain kendang, pemain trompet, apapun itu di patintung itu pasti posisinya bakat itu berapa persen dan kemauan dan
dan latihan itu lebih besar dibandingkan bakat. Setuju nggak Kang Edi? Bakat sebenarnya gini, kalau saya mencirikannya gini, kalau proses latihan itu kan konsep dari pelatih ya, biasanya ada tujuan tertentu kan. Kalau sekarang apalagi ya event-event ya, apalagi event sekolah ya, anak kadang-kadang ada anak ya secara instan dibuat untuk suatu pagelaran atau pertunjukan yang dilatih khusus untuk itu. Tapi ada juga yang ikuti prosesnya dari awal, dari kecil misalkan. Tapi memang ada perbedaan. Jadi hasil latihan dengan hasil bakat beda. Kalau bakat kan dia memang sudah ada dari lahir. Terus kemudian apalagi kalau diasah kan tambah bagus kan gitu. Tapi kalau proses latihan itu kan ya sebenarnya bukan nggak ada bakat sih, karena emang hasilnya dari latihan, dari mengenal, terpaksa ikut, jadi akhirnya suka. Ada yang seperti itu, macam-macam lah. Ini kan sudah melihat sampun ningali uang ke atas yang belajar tentang musik tradisi ya, namanya yang patintung. Dan ketika pernah sih melihat potensi anak kan pasti ingat wah ini berbakat ya. Wah ini oke ini dengan posisi 2006 Cilegon sedikit sampun berpuluh tahun kan ya. Ningali kan kata generasi dan ngajak Alif kemudian belajar sarang-sarang segala macam untuk memotivasi mereka untuk ikut di kegiatan kita atau untuk motivasi mereka mau gitu. Yang ngikutin zaman sebenarnya, karena zamannya sekarang modern, mereka senang dengan musik modern, akhirnya kita coba kolaborasikan alat tradisional dengan modern. Nah, kemudian mereka suka, nah mulai kita ajak lanjutnya ke tradisional dan akhirnya dia mau nggak mau dia main kan gitu kan, karena ada dalam kemasan kan gitu ya, kemasannya kontemporer, ada modern ada tradisional, mau nggak mau juga mereka harus ikut dalam kemasan itu karena lagu yang dinyanyikannya kan modern kan gitu. Jadi mungkin dari situ juga bisa, atau kita secara langsung memberikan motivasi ke mereka, bisa mengajak secara langsung ya, tergantung ya, ibaratnya gini sih, perbedaannya cara mentransfernya ya, cara proses pembelajaran berbeda dengan dulu dan sekarang kan. Kalau sekarang kita yang harus merapatkan ke mereka gitu, harus apa ya, mungkin disuapin lah ya katakannya, karena mungkin kalau nggak begitu mereka nggak peduli. Seharusnya memang kitanya yang harus peka, bukan mereka yang peka gitu. Jadi sekarang sebaliknya, kita yang harus peka kepada mereka. Kalau mereka dibiarkan tanpa adanya pengetahuan tentang kearifan lokal atau budaya kita sendiri, ya siapa lagi nantinya kan gitu. Yang justru miris itu ketika generasi selanjutnya tidak mengenal akar budaya kita dari mana, tidak mengenal kesenian kita apa, itu kan yang sangat berbahaya. Mereka tidak tahu identitas mereka sendiri. Dan bagi saya juga kan, siapapun mereka, dari manapun mereka, kalau kita bicara bangsa Indonesia ya kita jaga bersama kan gitu, budaya kita ada di Cilegon ya, mari kita jaga bersama kan budaya Cilegon, sama saja dengan menjaga kebudayaan bangsa kan gitu. Karena Cilegon juga bagian dari Indonesia kan gitu, kan kesana kita larinya. Siapapun mereka yang datang, mau dari luar pulau pun, kalau mereka masih warga negara Indonesia, kenapa enggak untuk menjaga pelestarian budaya kan gitu juga. Luar biasa. Ya intinya kan ke sana. Kalau misalkan apa, saya orang Palembang gitu, saya budaya Palembang, terus tinggalnya di Cilegon, terus nggak peduli dengan budaya kita, loh gimana? Ya kan? Apakah mereka harus bawa mereka budaya Palembangnya harus bawa ke sini, atau budaya luarnya ke sini, atau enggak Palembang lah kayak Lampung ke sini, yuk silakan mereka dengan budaya mereka, silakan. Tapi ya agar saling menghargai kan, ya kita juga saling menghargai budaya masing-masing kan, karena tujuannya sama, menjaga identitas bangsa kan. Budaya bangsa itu adalah cerminan identitas kita kan. Nah, posisi patintung, posisi seni tradisi kita, seni tradisi kan banyak ya. Kita coba fokus di patintung, dan ketika patintung itu dimainkan, rata-rata kan pencak silat yang keluar ya. Selain pencak silat itu ada ubruk gitu sih. Nah, kalau kalian ini kan melihatnya posisi pencak silat itu sudah banyak ukuran segala macam. Nah, ketika diubruk nih kan, nah itu artinya sebagai
tidak semua punya. Tidak semua, paling yang saya lihat yang itu kan ya di Gerem masih ada, terus daerah Tegalwangi masih ada, nggak tahu yang lainnya. Padahal kan Ubud itu kan teater tradisional ya. Nah maksudnya apakah generasi kita tahu dengan Ubud secara umum ya, warga Cilegon lah katakan, apakah mereka tahu dengan Ubud? Jadi gue belum coba sih, apakah mereka tahu atau tidak seiring zamannya saat ini ya. Paling hanya sekedar ketika pentas itu, oh itu Ubud. Karena pengalaman saya dulu waktu pentas di Bandung, di Unpad itu, mereka baru tahu itu Ubud dari Cilegon, dari Banten. Tahun berapa ya? Tahun 2014 atau 2015 pentas di Unpad. Ya itu, mereka juga baru tahu itu Ubud. Iya, Ubud dari Cilegon. Bagaimana agar mereka tahu? Nah, setidaknya kan ada dalam catatan ya. Dan namun ini kuliah sharing kayak ini kan pastinya tidak terlalu jauh lah kalau, dan kehidupannya main Jombang kan ya, terus saat itu Kan kecil bareng ya kan, main begini ya. ketemukan saya ingat posisi apa, Ada layangan udah bakia kan dia artinya perubahan Masjid Agung, perubahan rumah dinas segala macam kita tahu itu, dan kita karena fokusnya adalah di posisi apa wira keseniannya. Dan di Jombang itu ada Mang Peci, aktor-aktor teater tradisi itu ya, kan luar biasa tuh ya. Kita pernah nonton juga di Skrimbo, akhirnya kembali segala macam kan ya. Iya lagi nih apa pengen masih pasar gitu. masih pasar Cilegon lah ya. Matahari kan ya. Ya, Matahari itu masih pasar pengen lah. Ngarep di masjid pun, ngarep masjid kan ya. Kayak terminal kan. Pengen mah. Ya terminal. Karena mobil-mobil kol. Karena sempat juga jadi ini kalau perang tapi orang merah ya. Dan posisi Ubud kan posisinya adalah sebuah momentum bahwa ini adalah warisan juga, selain dari patung itu juga warisan tak berbenda ya, dengan posisi bahwa ini kalau kita di Jawa kita kan mengenal dengan ketoprak, kemudian di Sunda itu ada longser, kalau di Jakarta itu ada renong ya, dan di Banten itu ubruk. Nah kalau posisi secara akademik sebenarnya kayak ini ya, sebagai akademiknya lulusan sarjana seni gitu. Nah kenapa di istilah ubruk gitu kayak ini sebagai ya pengetahuan kolektif lah, bersama-sama rencanakan segala macam. Ubruk apa Sabergan ya. Break terjadi begitu saja. Break apa adanya. Nah, jadi tanpa konsep. Break aja udah gitu. Pada si main mancing merenung. Nah, bawa kayak ekspresi masing-masing di situ. Ngobrol apa tadi? Tapi pernah nggak kayak ngelihat aktor yang bebas itu adalah aktor ubruk gitu? Yang bebas aktor ubruk mah. Ya kan kadang tidak merdeka ya. Ketika ada beberapa yang aktor panggung itu ketika dikasih naskah dia staffnya berkonsep emang bagus berkonsep, tapi ketika dia ingin berimprovisasi, ingin melihat kondisi di mana mereka tinggal untuk pentas, itu kan akhirnya tidak merdeka. Dan di Ubud ini lah ada beberapa aktor-aktor dari wong kita itu merasa merdeka ketika jadi aktor Ubud gitu. Nah kira-kira kendala-kendala di posisi pertunjukan ketika di posisi untuk improvisasi dengan posisi sesuai dengan pakem itu lebih baik mana itu? Terkonsep baik, tapi sebenarnya tergantung dengan apa ya, aktornya juga kan. Tergantung pembawa eksekutor, bagaimana aktornya, kemampuan aktor kan. Kalau untuk sendiri kan merdeka itu karena memang bebas dari konsep, tidak terkonsep, hanya dengan temanya begini, intinya dia topiknya itu yang dibicarakan. Kalau dulu kan itu kan sebagai sarana informasi kepada masyarakat yang besar itu ya. Jadi mungkin ada
update tentang kebijakan pemerintah gitu kan, informasi tentang ada apa, sedang ada apa yang booming di saat ini gitu kan, ada berita apa ya disampaikan melalui itu. Kalau sekarang kan ya, karena memang awam juga masyarakat yang tahu, hanya sebagian orang, segelintir orang bahkan yang tahu. Mungkin ya sebenarnya sih seharusnya ada ya sampai sekarang, harusnya yang saya lihat ada kan Mbak Wangi, terus Jeram ya, apa itu namanya, barengan ya kan, yang sudah mulai ada untuk lebih semangat seperti itu. Jadi anak-anak itu diarahkan pengetahuannya terhadap itu jadi pelaku apalagi gitu. Masyarakat itu bisa regenerasi selanjutnya. Tidaknya kan tidak hilang, tidaknya kan masyarakat tidak tahu publik itu seperti apa. Sepertinya memang yang saya lihat kemarin kan, saya lihat orang itu kayaknya awam ya, rata-rata awam ya. Itu mereka bertanya itu apa, itu kesenian mana, nah, itu yang justru kan makanya berarti untuk itu tidak merajalela. Untuk kampungan gitu ya. Berarti hanya sekelintir orang yang tahu kan. Ya mudah-mudahan sih ke depan ya kita regenerasi untuk itu akan muncul kembali, eksis kembali. Nah sebenarnya nih istilahnya ngomong itu baik ya, ada yang seniman jadi ngomongannya ada karep dewek segala macam. Selera kesini lah kan ya. Nah posisi Ubruk ini tadi kayaknya nyampainya posisi menerangkan sesuatu ataupun kritik sosial di masyarakat, apa yang terjadi segala macam. Walaupun Ubruk adalah sebagai hiburan fungsinya, tapi kan ada sebagai duta kebudayaan saat ini gitu ya. Dan yang kita kenal itu tidak ada aktor-aktor ataupun orang-orang yang khusus di Ubruk bisa menghidupi keluarga. Nah ketika bicara keluarga pemain kayak ini kan maksudnya warawi itu beranam ini segala macam. Waktu kena keluarga itu primen kan. Ada ya pasti. Pas lagi turun kan. Insya Allah ada keluarga itu khusus. Ada waktu yang dikhususkan ya. Langsung seminggu ini juga. Kayak besok kan udah ada waktu khusus tuh. Untuk lagi liburan. Semua cancel kan ya. Kalau pernah ada job itu. Cancel dulu. Kan ada janji kemana kan gitu. Luar biasa. Udah janji ya. Schedule ya. Anaknya ulang tahun soalnya. Jadi bagaimanapun seorang seniman pasti keluarga itu prioritas ya. Dan posisi di seni tradisi ini kan akhirnya sudah melalang buana ke sana sini segala macam dan membawa prestasi siswa itu kan sudah banyak juga ya, yang tingkat daerah, tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional. Dan selamat buat yang kemarin sudah membawa gila ya, itu latih pirang tahun kayak dia jadi ya nembangin bagus ya mukanya sebenarnya dengan acara itu, salah satu ngebadul loh itu sebenarnya anak itu udah punya bakat, punya potensi ya. Kalau proses dari sekolah, kalau untuk event itu sebenarnya dia itu daftar sendiri, ikut sendiri, ekspresi sendiri. Saya senangnya seperti itu. Mereka sendiri, dia daftar sendiri, akhirnya dia ngomong, kok saya ikut gini kan ya. Sekarang masuk final, oh bagus, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau juara kan itu. Tapi yang dilihat bukan juaranya, tapi yang penting dia ikut proses. Dia sudah melewati proses ya, termasuk tes mentalnya di acara apa kemarin, Bira Baru, orang pentas ya kan, di apa mentalnya kan dilatih juga kan, mental bagaimana dia bisa bawa diri di depan orang banyak, di depan orang banyak itu melatih mentalnya juga. Akhirnya dia secara tidak langsung kan ilmu buat dia, jadi terbiasa. Ketika membawa siswa atau siswi yang berprestasi kan orang kan tidak melihat pusat pun hingga apa ya, pusat pun guru nih apa namanya bilang, yang dibilang adalah posisi si anak dan juga
kalau nama kota segala macam kan pihak kotanya itu dan sekolahnya, tapi kan tidak pernah melihat siapa sih ngajari gitu, merasa primer kan, wih kita ngajari kan. Dari dulu juga begitu. Kalau ya siarannya dulu mau jadi presiden gitu kan, harus telaten itu gurunya satu baik. Itu udah ya kan. Yang ini jadi tentara, tetap aja guru mah guru, gitu kan. Anaknya sudah menjadi pengusaha, iya guru tetap jadi guru, gitu kan. Sejatinya kan begitu. Tidak mengharapkan, tetapi kan bisa mentransfer ilmunya juga sudah cukup puas. Apalagi manfaat ilmunya kan. Dan kesenangan apa sih yang didapat sama Kak Edi ketika siswa ini berhasil mencapai puncaknya, ketika dapat piala ataupun juara segala macam, dan ini sih lah mudah-mudahan apa sih Justru gini sih ya, kita lebih puas itu ketika apa yang kita sampaikan itu mereka paham, kemudian pakai ilmunya, daripada kita tidak menyampaikan apa-apa dan anak tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita sampaikan walaupun sedikit tapi tepat ilmunya, kemudian bekal lah dengan kayak gitu kan. Daripada kita nggak ngapa-ngapain. Terus kayaknya pasti di dunia pendidikan kan banyak hal yang kompleks, permasalahan pendidikan, permasalahan kesenian, permasalahan budaya segala macam. Kenapa kayaknya ini bisa bertahan lama kesenian, budaya, mendidik regenerasi untuk edukasi segala macam? Apa sih nyari-nyari? Karena seneng ya sejati emang ya. seneng karena ya orang tua saya sendiri juga mengajarkan jadi lebih baik jadi orang yang manfaat. Segoblok-gobloknya orang, kalau dia goblok tapi dia bisa manfaatkan orang. Sebodoh-bodohnya orang, siapapun itu pasti ada sisi baiknya. Dan siapapun yang kita didik, kalau dia manusia pasti ada sisi baiknya, mungkin nggak ada. Makanya saya selalu bilang saya lebih senang mengajarkan orang yang badung karena dia lebih kuat secara fisik, mentalnya sudah kuat, dan kita nggak perlu latih mental lagi. Dan di transfer ilmu yang sifatnya secara langsung ya lah, kasih contoh secara langsung, dia cepat tangkapnya lebih kuat. Jadi kesenangnya saya puas, jadi ada kepuasan ketika kita punya, apalagi saya seorang penggarap ya, kadang-kadang pengen mentransfer ini, kok anak yang ini susah, tapi anak yang susah diatur kok malah cepat nangkap gitu kadang-kadang. Nah sebenarnya itu sih satu ya, buat sayanya sendiri juga ilmu kan, ilmu bagaimana caranya mentransfer proses ini ke anak ini gitu. Itu salah satunya ya, kepuasan aja sih sebenarnya mah, kepuasan kita, senang aja regenerasi. Jadi adalah generasi selanjutnya setelah saya nanti kan gitu. Tantangan terbesar apa kan ketika menggarap musik, mereka dengan karya-karya untuk bukan hanya di musik tradisi tapi di modern juga banyak lah, mas inilah mas inilah gitu. Tantangan ketika menggarap itu apa, untuk mancing terus kan? setiap kangen suara mancing. Oh ya anjing itu kebaik gitu beresin lagi. Kita kan kehidupannya di dunia hiburan ya, kita sendiri nggak punya hiburan. Kita sebagai penghibur, kemudian hiburannya apa? Malah ke TV berarti. TV juga kan hiburan. Terus seniman hiburannya apa? Kita kan seniman sendiri penghibur. Menghibur apa ya? Nah, kayak ini keren ya. Kenapa setiap penggarap kesenian atau kebudayaan ketika mau menggarap sesuatu itu mereka ingin mencari first impress ataupun pesan pertama melihat orang, ataupun mungkin kayak cocoknya gampang bikin kan? Apakah harus pergi ke satu tempat yang sepi, sunyi kayak mancing muka ya? Baru wah kayaknya ada keren ya. Apa udah salah timin kalau dia remake. Nah, klip kayak gitu lebih faktornya adalah
memancing ini lebih untuk enggak juga. memicu adrenalin atau juga. Mungkin kalau saya mungkin karena melihat sesuatu yang plong gitu tanpa batas itu seolah-olah kayaknya ada aja gitu inspirasi yang masuk gitu kan. Ya kadang-kadang lagi naik motor juga ada aja ide gitu. Kadang-kadang ya itu ya kadang-kadang kan langsung saya tulis atau langsung direkam gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah ide, akhirnya jadi sebuah garapan. Ya inspirasi sih muncul dari mana saja. Cuman karena ada kegiatan yang padat, saya juga butuh suasana baru kan gitu ya, biar rada fresh. Kalau mancing kan sambil nungguin lihat laut ya, angin semirir sing kayak dapat ikan seneng kayak gitu tuh. Itu aja sih. Jadi ngelamunnya ada ngelamunnya juga mikirin konsep kadang. Habis ngelamun konsep, dapat konsepnya, dapat ikan, seneng banget itu. mancing kerusuhan makanya bagus. Terus saya mancing kerusuhan. Ya Lagi wakting mancing kerusuhan. Udah pernah itu. tapi nggak masih lagu itu lah. Cerita lama. Nah, kayak di posisi membangun sebuah komunitas, mungkin ada tips-tips sendiri ketika kayak di membangun komunitas di sekolah dari anak pelajar, kemudian ketemu lagi dia jadi pelatih. Membangun seperti itu harus ada ikatan batin kepada si anak supaya posisi itu melampaui batas yang tersendiri gitu, bukan yang standar-standar setelah lomba selesai, setelah pagelaran selesai kan. Kondisi membangun komunitas itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ataupun membalikan telapak tangan, apalagi kita lebih cenderung ketika sudah lepas dari sekolah akhirnya kita kan jadi seniman di luar itu. Kecuali kalau mereka tugasnya adalah katakanlah tugasnya ya untuk membangun kebudayaan, tugasnya adalah untuk membangun kesenian, tapi kan sebagai profesi gitu. Tapi kan lebih tajamnya, lebih kuatnya adalah orang-orang yang di luar profesi itulah yang lebih bertahan dibandingkan yang profesi untuk mengurus itu gitu. Ya, sebenarnya intinya gini sih, kalau saya sih kan hanya membekali ya, membekali mereka pengetahuan, keterampilan setidaknya untuk bekal mereka. Masalah mereka setelah lulus mau jadi seniman atau apapun itu, tidaknya mereka sudah punya bekal. Tidaknya kalaupun mereka belum bekerja kan tidaknya mereka punya keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Ya kalaupun itu menjadi pekerjaan atau jadi profesi mereka ya alhamdulillah itu. Tidaknya mereka nggak jadi pengangguran. Mereka bisa membantu di sekolah-sekolah karena ada event biasanya kan, sekolah punya event, kemudian mereka ditarik di sana untuk melatih anak, itu juga bagian dari regenerasi. Berarti ilmunya kepake buat regenerasi selanjutnya gitu. Dia juga ngebentuk lagi selanjutnya kan. Nah kemudian kalau sebenarnya apa ya, tujuannya adalah bekal mereka kelak ketika dewasa, tidaknya ada pengetahuan yang mereka pelajari sebelumnya untuk kepada anak-anak mereka nantinya. Entah itu mereka jadi guru, entah itu jadi pegawai, tidaknya kan mereka punya bekal identitas mereka. Mereka pernah mengalami proses itu lah minimal. Terus kemudian kalau tadi ikatan batin. Kalau ikatan batin sih itu pasti ya, ikatan batin itu pasti, karena kita tarik ulur sama kadang-kadang kita yang harus mengalah agar mereka mau berubah. Kalau mereka harus tergantungan sama kita kan juga nggak baik. Mereka harus belajar juga mandiri. Kadang-kadang memang harus dibikin kesal juga mereka. Kadang-kadang kita ini harus bikin kesal mereka agar mereka ini berpikir. Kalau saya sama dengan garap sendiri kan gitu. Akhirnya mereka mau berkarya ya, macam-macam anaknya dengan trik macam-macam, dengan gaya macam-macam. Ada yang harus dipilih, ada yang harus ditempel terus gitu. Ya macam-macam karakter, karena setiap anak punya potensinya dengan karakter yang berbeda, dengan cara memberi metode yang berbeda juga, dengan karakter yang berbeda kan. Setiap anak nggak sama ngasih materinya. Kalau semua sama mah jadi semua. Gitu. Gitu.
teman yang iya lomba segala macam ya. iya anak-anak kan ada yang nangkapnya cepat, ada yang lama kan gitu. Kemudian kalau ke depan mereka jadi apapun itu ya setidaknya itulah mereka. Setidaknya kita sudah menitipkan bekal buat mereka. Nah, posisi dari 2006 sekarang 2022, dari perjalanan waktu menyesali tidak sih nyemplung nih bagian kesenian kebudayaan menjadi seniman salah satunya lah. Enggak sih, enggak. Seniman ya kita karena kalau disebut seniman saya nggak mau ya. Karena Biasa aja. SK sama ekonomi. Bukan, ya garis aja Iya. seniman itu. Tapi menurut kita memang harus seniman lah. Saya masih Seniman regenerasi. masih pelaku seni. Agak berat juga disebut seniman. KTP dari aku Masih. kan. Pengetahuannya masih murah. Nah, tingkah laku saya juga masih tidak baik kan. Seniman itu berat bagi saya kan. Tidak mau dilihat seperti itu lah. Yang tergantung orang terserah menilainya seperti apa. Intinya saya berjalan sebagai diri saya sendiri, melakukan profesi saya seperti ini. Terserah bagaimana orang menilai. Tidaknya saya tidak merugikan orang lain. Bukan profesi ya, profesi sebagai seniman atau apapun dan juga sebagai guru juga kan. Ya kacamata ini 2006 sampai 2022, posisi kesenian dan kebudayaan di Cirebon berkembang atau tidak? Kacamata Kang Adi kayak tiga. Aku nggak kacamata tiga Berkembang ya. secara regenerasinya sudah mulai bermunculan. Secara SDM berkembang. Walaupun memang belum secara keseluruhan ya, berarti ya, dimanapun sama sih sebenarnya. Intinya minimal kan masih ada yang sadar. Intinya kita yang penting sudah regenerasi kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita ya nantinya akan tumbuh dewasa. Siapa lagi kalau bukan mereka kan. Tidaknya itu kalau saya lihat dari 2006 ke sini ya sudah ada perkembangan, sudah mulai berubah. Yang tadinya ya maksudnya ngomong ya ibaratnya apa sih hanya dipandang sebelah mata kan gitu. Sekarang sudah mulai dihargai karena SDM-nya juga sudah mulai berubah dengan gaya-gaya baru mereka, gaya-gaya sekarang ya anak-anak sudah ada, sudah bermunculan, termasuk dari kampung sendiri ada. Ya, intinya di Cirebon sudah mulai ada, sudah mulai ramai. Ya Ubruk sendiri juga sudah mulai muncul lagi kan. Nah, tinggal bagaimana eksisnya aja. Tapi permasalahan kesenian kebudayaan itu hampir sama seperti di daerah yang lainnya. Yang tinggal bagaimana kita sebagai pelaku seni itu menjawab dari permasalahan itu, minimal apa yang kita mampu. Dan nanti ketika posisi di Ubruk nih ya, ketika Ubruk kan tadi itu ada permasalahannya adalah permasalahan yang banyak orang yang nggak tahu. Bagaimana biar Ubruk ini menjadi populer, menjadi tersosialisasikan dengan baik, kemudian ada punya kontribusi tersendiri untuk masyarakat. Apakah Ubruk ini harus dari masyarakat atau dari pemerintah yang harus membangun ini? Dua-duanya. Ya sekarang dari pemerintahnya pun, misalkan pemerintahnya memberikan menggiatkan Ubruk, tapi kalau masyarakatnya nggak kerjasama juga tetap aja kan gitu. Masyarakatnya sama, kalau masyarakat juga pemerintahnya nggak cuek juga ya sama aja kan. Intinya kan harus bersama membangun itu kan harus bersama. Sulit kalau misalkan masyarakatnya doang ya, pemerintahnya cuek ya gimana kan gitu, supportnya siapa kan gitu kan, pemerintah sebagai ibunya kan gitu. Siapa lagi yang mau mengayomi kan. Kalaupun dari
pemerintahnya juga misalkan ayo galakkan grup tapi masyarakatnya nggak pro, cuek ya mau gimana kan gitu. Nggak ada yang apa ya namanya, nggak ada yang peduli masyarakatnya sama kok kan, intinya kan harus bersinergi ya. Luar biasa gitu Berarti ya. kan ya wis ngoyo-ngoyo ayo program disiapin ini disiapin tapi apa sih kun hanya sekedar itu ya mau gimana, intinya mah apapun dia ya kerjasama semua harus saling mendukung, pemerintah mendukung, masyarakat mendukung, intinya seiring sejalan balance lah dan semua jalan beriringan demi kemajuan bersama kan, demi kehidupan bersama, demi menjaga kelestarian kita bersama kan, menjaga identitas kita juga kan. Intinya ya mungkin kalau misalkan apa ya agar lebih dikenal, kalau sekarang mungkin sekarang karena banyak pendatang, lebih baik kita perkenalkan itu semenjak dini, dibiasakan mereka kenalkan dengan itu agar mereka tidak apa ya apa istilahnya ya tidak lupa tidak lupa. Tapi kalau dikenalkan sejak dini, ada di pendidikannya diajarkan ada materi itu misalkan di mulok atau di apa ya, atau di pelajaran budaya atau di pelajaran sejarah diperkenalkan tentang budaya kita kan, kita tidak langsung anak-anak akan merekam dari pengawasannya, apalagi di setiap jenjang itu ada lebih baik lagi kan gitu. Untuk ubruk masuk ke sekolah-sekolah Cocok itu. cocok ya. Kerjasamanya gimana nih? Ya, dengan dinas terkait dengan yang punya kebijakan kan, ini tugas saya dinas pendidikan kan, bersama masuk ke sekolah-sekolah bagaimana sepakat atau tidak. Kembali lagi ke program ya gitu. Tapi selain kebudayaan kan masih bagaimana kita memasukkan manusia dan kita berbahagia dengan apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Dan luar biasa kan 2006 sampai 2022 tetap konsisten mengapresiasi lamun boleh kita jadi wali kota ini ya gitu anugerah pelaku seni regenerasi gitu, lintas regenerasi gitu ya. Ikhlas kok saya untuk Cilegon ikhlas karena yang saya didik juga kan Cilegon. Itu tetap kan pengakuan harus ada gitu, gimana Pengakuan apa nih? pengakuan artinya Saya sebagai seniman Cilegon gitu. ya, artinya maksud gini, ketika kita kadang kan posisi kita ketika tadi setelah lepas dari sekolah akhirnya kita berkegiatan berseni kebudayaan dan kemudian pengakuan keluarga, oh iya laki kita mau kita sekolahan kita semegini nguprek kok, terus di masyarakat oh iya sibuk seniman lo ataupun oh iya tinggi mau sibuk pernah nomor ini jadi apa yang jadi. Iya emang ya namanya ada saatnya kita juga punya di dalam kesibukan itu ya. Di rumah juga sama, insya Allah sudah mengerti, sudah tahu, anak saya udah tahu kerjaan saya apa kan itu, selain ngajar ngapain lagi kan. Saya juga sama karena dia juga sangat aktif juga tahu seperti apa kehidupan seperti saya itu gimana. Tapi anak ada bakat nyanyi atau main musik acting atau apa ada dari beberapa anak Ada cuman belum berani dia menunjukkan gitu ke orang lain, hanya sebatas untuk dirinya sendiri aja. kalau di Facebook ketemu gitu ngulik bisa intinya ada kalau darahnya masih ada di situ. Nah, aku baru bakal hilang ya. Dari hilang mah rurit. Wah itu tidak bisa hilang ya. Nanti uang tuannya apa segala macam, tapi tetap ada circle itu ya. Ya kondisi keluarga kayak di uang tuannya, kemudian anaknya, kemudian cucu segala macam pasti ada saja ya, walaupun tidak bilang, tapi bahkan itu masih ada sebenarnya tetap.
Karena dari segi lingkungan ya, kalau sepupu kan ada yang di seni rupa, ada yang lukis, dengan desain. Memang terutama di keluarga saya ya, kebanyakan lebih ke musik. Bapak keluarga juga apa ya, sama aja, aku seni juga gitu. Gambus ya, teater juga orang tua kan ya, sama bapaknya Ini kolaborasi dari orang tua, kolaborasi anak-anak, kolaborasi. Tinggal iya. lucu nih kolaborasi organ nih. Dia kan sudah, ya seolah udah diatur ya, iya kan. Orang tua kita dulu bersamaan kan di teater yang itu. Sekarang ke bawah ketemu juga kan. Kalau itu mah adil. Biasanya. Terus jadi saya kayak di sini. Dan ini kalung itu lah nih kayak di. Yang terakhir kayak di. Ya kalung itu terus direkam sebenarnya dengan posisi tujuan untuk apa ya? Itu tuh dokumentasi lah. Ada populer terus Kudu populer. Artis tuh gitu. Tadi ada posisi itu yang bilang kayak di primen ya. Nonton Cimela kon segala macam kan. Artinya ada hal-hal yang kekaryaan pelaku karya juga harus kita dokumentasikan. Ini penting dengan posisi biar posisi dokumen-dokumen orang-orang dulu, nanti kita jadi orang dulu gitu. Anak-anak kita bisa melihat bagaimana pemikiran orang tuanya sih gitu. Bagaimana pemikiran saudaranya atau segala macam ketika yang dia lakukan adalah bukan hanya untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat dan semoga jadi manfaat gitu. Ini kan yang kita gencarkan bahwa kesenian kebudayaan di Cilegon belum tentu sama dengan di daerah yang lain, karena kita lebih cenderung orientasinya adalah untuk bagaimana beretika yang baik, bagaimana beretika dengan baik. Ya, akan berbeda ketika kita manggung di Bandung di Jakarta, ketika mereka datang ke Cilegon atau Banten, itu kan tidak mungkin semua yang mereka punya kebudayaan harus dilimpahkan yang tadi itu ya. Dan ini yang orientasi yang awalnya kayak gitu. Dan ketika yang terakhir pertanyaannya kayak gitu, kira-kira paling mendasar permasalahan seni kebudayaan itu apa sih? Sadar apa nggak manusianya punya budaya. Kalau mereka sadar ya harusnya dilestarikan. Kalau nggak sadar ya begitu. Penting. Ya, soalnya pertanyaan pertama kan ya. Yang terakhir ya. Dia kan balik lagi kan, bagaimana manusianya sadar atau tidak. Nanti kita kan sadar kan. Kan manusia itu kan ya, kalau saya kan tidaknya begini, berkesenian juga bisa menjadi ladang ibadah ketika bagaimana kita laksanakan. Karena ibadah saya di situ. Mungkin kalau ibadah lainnya saya kurang, mungkin saya bisanya di situ ibadah. Itu aja sih. Masalah sadar berkesenian dasar kebudayaan etika dan estetika ya. Dan lo nih dia kalau nggak itu ini izin direkod dijadikan yang itu dulu kan untuk dokumentasi atau dengan posisi apa sih pemikiran kayak tentang seni budaya di Cilegon, apa sih pernah melakukan segala macam kan pakai di dokumentasikan kan dalam arti ya pada bawang jombang ya tek jombang gitu. Tapi pernah segang tapi kita melihat bilang apa jombang gaduh ya lurus dong ya jangan ada siji kamu ya lelurung bentuk apa bentuk ya pengenalan rumah cilik ya udah cilik kan orang paham pelit-pelit bangunan yang kemen segala macam anu sumur gede dengan 4 keluarga kan ya gitu. Dan pemukiman orang dulu di daerah Jombang, daerah Jombang Wetan itu termasuk pemukiman lama ya dan rapat. Kenapa rapat? Karena itu karena sembunyi. Tanah itu ya masih sembunyi. Ketika sudah berkeluarga ya kan itu tadi Jombang kan punya tradisi dulu ya, sangat dulu sekali kan. Karena masih lingkupnya keluarga, jadi kan
kari ana sing hajati kieu ya kan sesajan merene ke ning rumah uane misalnya kan sesajen rumah uane ke uane ngenekan endog tuh endog kan kari misalnya uane hajat uane kan dengan ngenekan endog ya kan kok balikan endog uane kondangan konon begitu jadi lakas sing gua amplop pengen kan wis beres kuan hajat pun kok pas nikah ya biasanya kan orang di rumah kan di belakang kan rumah ragam-ragam tuh sing kayu sing batu kan macam-macam ya nyumbangnya kan oh gantian hari deke hajat anak pengen dulu rumah ya ragam-ragam dibangun oh makanya mau tiga minggu atur dulu adil makmur salam seduluran sebatur. itu kan ragam-ragam apakah menggunakan uang tidak mereka saling bahu membangun itu ya kan untuk generasi selanjutnya ya kan karena mungkin waktu itu ya mungkin tidak ada uang ya bentuknya ya bentuknya sumbangannya kampung ya kampung kan rumah ya rumah kumpul ya kumpul kan bekal awal sekarang kan enggak berarti nih material dewek tuh dewek kan mau pindah nih perumahan terima jadi perumahan jadi posisi Jombang kemudian antara perkawinan Jombang di Waduk ya kemudian sering kepilah anak ya ada di Jakarta segala macam teman-teman ya ya itulah ya apa ya ibaratnya perubahan budaya makanya orang Indonesia itu ya gotong royong itu ya emang benar orang Indonesia. Oh Cilegon gini ya biasanya kan posisinya apa masih malwenten katuran lah kan. Nah yang ketilang malwenten ya tidak langsung jadi imam katuran tentang katuran ketika yang posisi di bawah kita kan budaya katuran kan sudah mulai hilang kita kayak malah itu di Minang persepsi orang Jombang orang-orang kita orang-orang tua kita dulu kan selalu kan mendahulukan orangnya yang lebih dahulu lebih tua menghargai mesin terakhir apa durasi sejam kelimet terakhir mana terakhir ya terus terakhir the end soalnya ya ending enda rencang-rencang sinetron ini ya, bertahan supaya menjadi pelaku seni memanfaatkan yang ada segala macam apa yang jadi modal apa yang paling besar di diri kita dan pikiran kita ya baik lagi tadi sadar sebagai manusia yang berbudaya terus niatnya ibadah niatnya ibadah untuk meregenerasikan ke anak-anak kita paling mendasar itu pertama kalau berharap tentang materi ya tahulah kan gimana ya tidak semua orang paham tentang itu itu tadi sih bagaimana kita menyikapinya saja kalau misalkan niatnya untuk orang ibadah ya niatkan dulu saja ke sana insya Allah nanti kalau yang balas terus nabung baik deh nabungnya pelakon dibayar itu boleh dunia boleh akhirat kalau pelakon dibayar dikit nanti ya anak-anak ini saling saya tanamkan itu pelakon oke Edi Febriani bener ya lahirnya berapa Februari kalau udah Feb itu berarti udah kecak pas Januari Februari Feb arah Jan lagi ya kecuali di Januari lagi ngomong kayak dulu mah tentang-tentangnya no Jiro lu bisa beres